Nah, oke. Kita mulai nih. Di bab ini, kita bisa memahami peranan usaha, gaya, dan energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi nanti kita dan kamu nih bisa menjelaskan hubungan bentuk energi dan perubahannya, prinsip usaha dan energi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua nih, melakukan percobaan tentang pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ini bukan percobaan nih, cuman analisis aja. Karena secara online dan Zoom seperti ini kan sulit ya untuk praktek. Oke, untuk awal mula nih, kita sudah tahu nih bahwa energi itu yang menciptakan Tuhan ya, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada energi, kita tidak akan ada kehidupan. Jadi contohnya misalkan energi matahari. Coba kamu Helga, namanya Elga atau Helga? Helga. Nah, jika matahari sedetik atau semenit aja nggak ada, ya, bumi itu langsung dingin gitu, atau langsung terjadi pembekuan yang tiba-tiba. Kalau angin nggak ada, kita juga sulit bernapas. Angin itu kalau di dalam bahasa ilmiahnya kan oksigen ya, oksigen. Terus sungai nih, sungai kalau misalkan tidak ada sungai, nanti airnya akan berantakan kemana-mana. Nah, energi tersebut dapat berubah menjadi bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi energi itu melatar belakangi setiap kejadian yang ada di bumi ya. Jadi energi itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan oleh tumbuhan dan hewan untuk pertumbuhan dan kelestariannya tuh. Jadi selain tumbuhan dan hewan, kita juga memanfaatkan energi. Jadi manusia memanfaatkan energi yang berasal dari otot mereka. Berasal dari apa kalau otot? Berasal dari makanan ya. Hmm. Jadi makanan itu adalah zat kimia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Terus misalkan nasi itu kan padi. Terus wortel itu juga dari tanaman. Terus apa lagi? Kangkung. Kemudian bayam seperti itu, daun-daunan. Nah, terus diagram alur dalam mempelajari energi ini ada yang dinamakan usaha. Nah, usaha itu apa sih? Kemampuan melakukan suatu kegiatan namanya usaha. Kalau misalkan kita diem aja berarti bukan usaha. Terus yang berikutnya benda yang bergerak itu disebut energi mekanik. Jadi nanti di eh, satuannya itu EM ya, energi mekanik. Nanti energi mekanik terdiri dari energi apa? Energi kinetik dan energi potensial tuh. EK dan EP. Yang ketiga, energi itu terdiri dari energi panas, contohnya dari matahari, energi listrik dari pembangkit listrik, tenaga angin, tenaga surya, tenaga air, terus energi cahaya, energi kimia, dan energi gerak. Nah, dari energi yang tengah ini, perubahannya kita bisa analisis lagi dari energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya kipas angin. Nah, kipas angin tuh yang jadi pemutarnya apa? Tahu gak? Turbo. Eh, Pemutar di dalamnya itu kan seperti motor listrik ya, bukan maksudnya bukan motor listrik yang di jalan. Jadi seperti ada rotor yang terdiri dari lilitan kawat, hmm. kemudian ada kipas. Nah, di bab fisika itu dinamakan dinamo atau motor listrik. Maksud bukan motor listrik yang di jalan, cuman dia itu terdiri dari gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz itu udah belajar belum di sekolah gaya Lorentz belum ya? Belum. Nah, nanti di kelas 11 tuh F sama dengan medan magnet dikali I arus dikali L. Nah, ini panjang kawat. Terus energi listrik menjadi energi panas, itu contohnya setrika listrik. Setrika listrik kalau di dalam gambarnya itu ada seperti kumparan gitu tuh. Kumparan yang berbentuk filamen. Filamen itu terdiri dari lilitan-lilitan kawat yang dihubungkan ke listrik. Nah, nanti kalau misalkan di dalam setrika listrik itu panas. Dia seperti ada cahaya gitu. Cuman kita nggak kelihatan aja nih. Yang terakhir energi listrik menjadi energi kimia, fotosintesis. Tahu fotosintesis? Apa? Tahu. Apa tuh? Eh, itu yang membuat
makanan untuk proses membuat Hewan, makan. ya pada tumbuhan ya. Iya, pada tumbuh. Nah, jadi pada daun ya, pada hijau daun. Hijau daun itu ada yang dinamakan klorofil. Jadi klorofil itu ada di zat hijau daun untuk menghasilkan fotosintesis. Berikutnya usaha itu terdiri dari pesawat sederhana, bukan pesawat yang terbang di angkasa ya, cuman sistem yang eh, simple yang bisa menghasilkan suatu usaha. Contoh misalkan jungkat-jungkit itu. Jungkat-jungkit tahu kan artinya? Atau Seperti naik di TK gitu ya. Nah, gini nih. Seperti di sini turun, di sini naik. Nah, itu bisa namanya dinamakan jungkat-jungkit. Alias apa sih namanya? Enjot-enjotan gitu ya. Bidang miring, contohnya seperti kita menaikkan drum ya ke atas mobil. Itu menggunakan bidang miring. Katrol, coba kamu kasih penjelasan. Katrol itu contohnya apa? eh, Tahu ini nggak sumur yang menggunakan roda di atas itu. Terus di sini ada apa beda namanya itu? tali. Tali atau pakai eh, karet, karet. Katrol yang satu lagi biasanya tentang ini nih, bisa ada tukang bangunan tuh ya menggunakan katrol untuk menaikkan semen tuh, semen gini ya, dari temennya yang ada di bawah tuh. Terus di lantai dua di sini. Jadi Hmm. dinaikin, dinaikin, jadi nggak pakai tangga lagi. Nah kalau tuas yang paling sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari apa? Tuas. eh, Seperti membuka itu ya, membuka hmm. botol minuman. Oh, Membuka botol minuman, terus di sini pakai yang namanya pembuka, nah gitu tuas tuh gitu. oh Jadi iya. dia semacam tuas. Jadi seperti diungkit. Nah bidang miring ini sekrup. Sekrup itu yang seperti ini ya. Jadi kalau misalkan papa kamu tuh mau mengikat sesuatu di papan, itu pakai sekrup di sini pakai obeng nih di sini. Baji apa baji tahu nggak? Enggak. Seperti ini, kampak bidang miring tuh. Kan tajam ya. Hmm. Nah, bidang miring itu bisa membelah sesuatu. Jadi membelah kayu dari yang utuh menjadi yang terbelah dua gitu. Namanya baji atau badik atau kampak. Itu bahasa orang zaman dulu kali ya. Oke, sekarang pengertian energi yaitu energi adalah mana ini di sini. Nah, energi adalah sesuatu yang dikatakan sebagai kerja, jauh kemampuan untuk melakukan sesuatu itulah yang disebut energi. Jadi kemampuan untuk melakukan sesuatu disebut energi. Jadi kalau kita nggak punya energi, kita nggak bisa melakukan sesuatu. Contohnya misalkan kita puasa ya. Puasa itu kan kehilangan energi ya. Hmm. Jadi energi itu bisa membuat kita semangat. Selain energi sebagai makanan, ada lagi energi yang berupa perasaan ya. Pernah nggak kalau misalkan kita nonton film, terus apa sih namanya dengerin musik, kan kita menjadi semangat tuh. Itu energi perasaan gitu. Cuman kalau energi yang bisa dilihat sama fisik kita nih, contohnya dari makanan. Jadi orang puasa itu cenderung lemes dan mager ya. Artinya Hmm. mager apa? Males gerak ya. Terus gerak. Karena otot kita itu lemes, nggak ada asupan mineral, kebanyakan lemes. Makanya orang puasa itu kebanyakan lemes. Hmm. Kalau lemes enak nggak? Enggak ya. Enggak. Makanya orang itu menghindari puasa. Tapi bagi agama kita, bagi agama Islam itu puasa itu penting selain untuk menjaga kesehatan. Karena kan 11 bulan kita makan mulu ya. Hmm. Juga untuk merasakan penderitaan orang miskin. Gimana rasanya nggak makan gitu. Nah, kalau kita udah punya rasa itu di akhir bulan Ramadan kita akan membayar zakat ya. Jadi melatih kesabaran dalam menahan hawa nafsu. Nah,
sistem satuan internasional dalam energi itu Joule ya. Ini Joule itu nama orang ya, nama orang. Terus satu kalori itu disebut dengan kilowatt hours (kWh). Satu kalori sama dengan 4,2 joule atau satu joule itu 0,24 kalori. Jadi dibalik nih. Jadi eh, 4,2 pindah menjadi satu, nanti 0,24-nya pindah ke kalori gitu. Tapi ini 4,2 di sini 0,24. Nanti yang materi ini kami share ke kamu aja ya. Ya. Yang pertama bentuk-bentuk energi, energi kimia. Energi kimia itu dalam bentuk makanan. Jadi kalau misalkan makanan itu berbentuk energi kimia. Kenapa kimia? Karena di dalamnya terdapat unsur-unsur makanan seperti karbohidrat, mineral, apalagi itu. Eh, Oksigen nggak ada gak makanan? Enggak, Mengikat oksigen, jarang ya. jarang. Terus energi cahaya nih untuk fotosintesis itu suatu proses kimia nih pada tumbuhan. Jadi salah satu ciri fotosintesis itu tumbuhannya berwarna hijau. Kalau bukan hijau tuh biasanya nggak menggunakan fotosintesis dia. Berikutnya energi listrik. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Nah, sebelum ditemukan energi listrik nih, manusia zaman dulu itu menggunakan apa? Coba kami tanya. Untuk aktivitas sehari-hari. Hmm, Untuk malam lah gitu. api, Api ya, menggunakan obor. Jadi zaman dulu tuh sebelum tahun 1700-an, orang menciptakan bola lampu oleh Thomas Alva Edison sama Nikola Tesla. Orang itu tidur, jam tidurnya itu habis Isya. Makanya Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu Isra Mi'raj itu kan sholat itu ya, subuh sampai Isya itu orang mulai tidur itu habis Isya. Jadi kalau misalkan di Arab zaman dulu dan di Indonesia zaman dulu tapi yang belum dapat energi listrik, kita tidurnya itu setelah Isya. Biasanya jam berapa? Jam 19 ya, ya, 19.30. Karena cenderung kita nggak bisa beraktivitas. Jadi gelap. Kalaupun ada menggunakan apa nih namanya? Lilin ya atau mm, api. Api itu juga nggak seterang lampu. Nah, biasanya orang zaman dulu tuh menggunakan api untuk apa nih? Untuk bertafakur ya, bersemedi lah kalau orang bukan yang agama. Terus untuk membaca buku, terus apa lagi? Menulis hikayat-hikayat gitu. Makanya orang zaman dulu tuh kalau malam tuh udah sepi. Makanya orang zaman dulu tuh tidurnya juga bangunnya lebih pagi ya, jam 3 ya, karena mereka senang menyambut matahari terbit. Tapi kalau ditemukannya energi listrik di tahun 1700-1800 oleh orang Barat, kita jam tidurnya berubah. Rata-rata tidur jam berapa? Kalau misalkan Helga tidur jam berapa? Jam 10 ya? iya jam 10-an. Ya jam 10. Ada juga yang anak muda yang sering main gaming tuh jam 12, jam 1. Terus akhirnya bangun sekolah jadi lemas gitu ya. Iya, Itu perubahan drastis pola hidup manusia karena energi listrik. Berikutnya energi panas. Energi panas itu selain dari matahari, ada juga yang menggunakan energi panas bumi ya. Tapi di sini nggak ditulis nih. Jadi energi panas itu berasal dari matahari, tapi selain matahari berasal juga dari energi listrik. Nah, listrik ini dari PLN ya, energi gerak dan energi kimia. Nah, kalau kita gerak jalan kaki atau maraton akan menghasilkan panas kan? iya, Apa yang panas biasanya dalam tubuh kita tuh? Biasanya badan kita panas terus mengeluarkan keringat. Nah, keringatnya itu nanti menguap menjadi uap air dan biasanya akan menghilang tuh setelah seiring dengan adanya angin. Keempat, energi mekanik. Nah, energi mekanik contohnya ini, kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan menghasilkan, contohnya ini si anak ini mengambil mangga, dia menggunakan apa nih, energi mekanik ya, usaha. Dia memanjat dari atas, dari bawah ke atas menggunakan kedua tangan
dan kedua kakinya itu. Terus dipetik, kemudian diturun lagi tuh. Nah, selama dia naik ke atas itu ada dinamakan energi potensial sama energi kinetik. Jadi energi kinetik itu adalah energi yang didapat dari gerakannya. Kalau energi potensial, energi yang terdiri dari yang didapat dari posisinya. Jadi KB gambarin nih, misalkan ada benda nih di sini, ditaruh di gedung. Nah, Hmm. dia sebenarnya punya energi potensial di sini. Karena energi potensialnya itu sama dengan massa dikali gravitasi dikali Hak H tinggi. ya, height ketinggian. Kalau Eka 1/2 setengah. setengah dikali massa Masa dikali dikali kecepatan. percepatan. Jadi gerakannya itu akan mendapatkan energi kinetik. Begitu. Masuk lagi ke setelah energi mekanik. Nah, ini rumus ini. EM sama dengan EP ditambah EK. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Dari energi-energi apa sih namanya tuh? Jenis-jenis energi sebelum masuk energi potensial dan energi kinetik. Udah Cukup ya? cukup. Nah, oke nih. Sebelum masuk teori lagi, kami pengen kamu jawab biar sambil kalau mau ke toilet istirahat ya. Nomor 1 sampai nomor 5 dulu. Nih kami kasih di ini ya, di pen. Sama seperti di kelas, kalau misalkan guru ngomong mulu kan bosen nih, ngantuk ya. Jadi kalau misalkan ada variasinya, mungkin kita agak sedikit ngeh gitu. Tadi kami di sekolah itu ngajar eh, fisika kuantum di kelas 12. Sebentar. Nah ini nomor 1 sama nomor 2, terus nomor tiganya di sini, sama nomor 4 sama nomor yang terakhir deh nih, 5 dan 6. Waktunya masing-masing 1 menit ya. Jadi 6 menit. Sekarang jam 7:10, selesai jam 7:16 ya. Nah silakan. Mm-mm. Nanti disebutin aja jawabannya. Kelihatan jelas kan di layar laptop kamu? Kelihatan jelas.
Oke, waktunya 3 menit lagi. Oke, berapa detik lagi kita akan bahas ya? Oke, nomor satu, berikut ini pernyataan yang benar tentang energi adalah jawaban kamu apa? C. Energi dapat berubah bentuk. Nah, sekarang pertanyaannya kalau misalkan energi dapat diciptakan, salah kenapa tuh? Hmm, Karena energi itu pada dasarnya sudah tersedia di alam. di dunia ini ya, di alam. Kita tinggal olah gitu. Contohnya nih, misalkan Kabi punya badan nih, ini sebenarnya suatu sistem energi nih, energi kecil lah. Nanti Hmm, pada saat Kabayu misalkan ya apa sih nggak punya umur gitu ya, meninggal gitu lah. Itu langsung dikubur, energinya itu langsung dimakan-makan sama jasad-jasad ternik seperti ulat, belatung seperti itu. Dan mereka akan berkembang biak lagi gitu. Terus pada saat bayi dulu lahir dari rahim ibu itu sebenarnya energinya masih kecil. Nah, tapi karena dikasih asupan energi dari air susu ibu yang ibu makan katuk gitu ya, makan wortel, makan sayur, kemudian juga makan nasi pas usia 2 tahun udah mulai minum susu. Itu jadi seluruh benda yang ada di alam ini KB makan, akhirnya KB bisa tinggi seperti ini, bisa besar. Jadi nggak ada energi yang diciptakan. Sebenarnya udah ada, cuman berpindah ke dalam bentuk badan. Nomor dua, Aden setiap hari sarapan pagi lalu berjalan kaki ke sekolah. Transformasi energi apa yang terjadi pada Aden, bukan Adit itu? Ada. Energi apa? Energi kimia menjadi energi gerak. Iya betul. Kimia itu berasal dari karbohidrat ya. Iya. Karbohidrat, mineral, vitamin. Kalau mineral itu dari minuman. Karbohidrat dari nasi. Protein itu dari kacang-kacangan. Sama lagi lemak dari mentega atau dari minyak goreng. Jadi dia energi gerak. Makanya kalau misalkan guru di sekolah sering bilang kamu udah sarapan belum gitu ya. Biasanya kalau belum sarapan tuh lemes.
Makanya sarapan pada pagi hari itu wajib. Jadi kami punya anak juga usia kelas 1 SMP sama kelas 2 SMA sarapan gitu. Makanya MBG dikasih oleh pemerintah itu gunanya untuk meningkatkan konsentrasi belajar anak. Jadi kalau sekolahnya udah gratis, tapi anaknya lemot ya karena orang tuanya beli rokok sama beli apa namanya kuota buat nonton TikTok buat itu anaknya nanti sulit mencapai menangkap pelajaran apalagi STEM tahu STEM nggak science teknik E-nya apa tuh ya pokoknya gitu lah yang belakangnya itu teknologi lah kita harus bisa menguasai itu biar jadi negara maju. Nomor tiga, perubahan energi yang terjadi pada televisi ya itu apa? Listrik ke cahaya. Betul. TV bergerak nggak? Enggak ya. Pak. Salah nih. Jadi yang benar adalah energi menjadi listrik menjadi cahaya. Kenapa cahaya? Cahaya itu berada di screen tabung dan kita lihat. Tapi kalau orang buta yang punya keterbatasan penglihatan bisa ngelihat gak cahaya di TV? Enggak ya. Jadi orang yang buta dan tidak bisa melihat itu nggak bisa ngeliat cahaya. Makanya dia nggak bisa nonton TV. Tapi kalau orang buta bisa merasakan gerak nggak? Bisa. Misalkan orang buta bisa memegang kucing ya, itu kan kucing gerak ya, kecuali Iya, kucing mati gitu. Terus orang buta itu bisa merasakan panas gak? bisa. Bisa ya. Contohnya misalkan dia kena lilin gitu, pasti kesakitan juga. Karena dia punya indera perasa di kulit. Nah, gitu. Nomor empat, Windu, Banu, dan Dino sedang berkemah agar mereka dapat menghasilkan energi panas, maka kegiatan yang harus dilakukan oleh mereka adalah apa tuh? Menggesekkan kedua tangan Ya, menggeserkan kedua tangan. Kenapa bisa menghasilkan panas? karena Karena apa tuh? Jawabannya harus akademis. hmm, Karena terjadi gaya gesek oh antara iya. kulit ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, kenapa bisa menghasilkan panas? Jadi orang zaman dulu tuh kalau bikin api digosok-gosok tuh dari kayu yang kering, terus di bawahnya pakai seperti apa sih itu daun-daun kering gitu, maka Iya. bisa menghasilkan panas. Korek api yang pakai gas itu sebenarnya tuh gesek juga tuh. Jadi dari roda yang besi itu ada yang namanya apa sih batu ya, batu yang bisa nyalakan api, terus dia terpicu oleh gas sehingga keluar api. Nomor 5, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada benda nomor berapa? TKB besar ini. 1 dan 3. Satu dan Kipas tiga, sama blender. kipas dan blender ya. Santi berada di ruangan yang gelap, dia memerlukan suatu benda tersebut dapat digunakan apabila ada energi kimia. Benda yang dimaksud adalah apa? Lampu neon. Lampu neon. Bukan. Bener. Yang benar adalah senter. Center. Kenapa lebih tepat senter? Karena senter itu terdiri dari baterai ya. Mm. Udah pernah bongkar baterai belum? Pernah iseng-iseng? Belum ya? Belum. Kalau anak cowok tuh zaman KBI masih kecil dulu bongkarnya dalamnya ada apa ya? Nah, di dalamnya ada kimia nih. Jadi di sini ada batang arang, terus di sebelah sininya nih ada yang namanya kayak seperti pasta atau balsem. Nah, gitu tuh. Seperti balsem. Nah, ini sebenarnya ada cairan kimianya nih. Ada semacam elektrolit. Elektrolit di sini nih. Nah, gitu. Di sini elektrolit positif. Nanti ada yang namanya kan elektron-elektron. Nah, di sini kutub positif dari baterai, di sini kutub negatif. Nah, nanti dipakein dengan lampu. Lampu yang kecil yang ada di center. Nah, yang lebih tepat itu kimia. Tapi kalau kamu jawabnya lampu neon, lampu yang ada di atas nih.
itu bukan dari kimia, tapi dari pembangkit listrik yang ada di mana? Ayo, perusahaan listrik negara. Kalau menurut Helga, PLN itu listriknya berasal dari mana? Dari itu, dari Dari yang namanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air air. ya. Oh iya. Seperti yang ada di Jatiluhur, terus ada di Muara Karang. Ada lagi pembangkit listrik tenaga batu bara. Itu batu baranya dibakar gitu, terus menghasilkan turbin yang berputar. Terus apa lagi? Pembangkit listrik tenaga gas. Jadi macam-macam tuh PLN. PLN perusahaan listrik negara adalah suatu BUMN yang menguasai listrik dan untuk kehidupan hajat hidup orang banyak begitu. Oke, sekarang lanjut ke teori lagi, energi potensial. Nah, sebelumnya Helga pernah belajar energi potensial di sekolah? Pernah. Coba dijelaskan secara kalimat sederhana, apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial. Itu kalau misalnya ini benda jatuh dari ketinggian, Mm-mm, itu ada energi potensialnya. betul. Jadi kalau secara bahasa, energi yang dihasilkan oleh benda karena kedudukan. Bukan kedudukan kursi ya, tapi Iya. kedudukan posisi. Contohnya misalkan energi potensial dari dua buah gedung dan dia punya bola di sini, bola di atas dua gedung, terus masing-masing dia punya massa yang sama nih, identik. Massa kalau dibilang identik itu berarti sama. Massa satu dengan massa dua itu sama. Dia sebesar 2 kilogram. Tapi posisinya itu berbeda nih antara yang satu di sini 10 meter, di sini 15 meter. Coba dicari berapa energi potensial di sini, EP1 berapa, berapa EP2. Coba kamu nanti sebutin ya. Sekarang dicoret-coret dulu pakai pensil, pakai pulpen di buku. Silakan. Waktunya 2 menit sampai 7.28. Ini kelihatan kan nih jamnya tuh di sini. Ya, tadi yang EP1 ketinggiannya berapa, Kak? Oh ya, EP1 nih 10 meter, EP2 nih 15 meter. Begitu. Yang EP1 200 joule, EP2-nya EP2-nya 300 joule. berarti massa Dikali dikali gravitas. 10, mm, dikali 2 ya. Ya, Betul, 200 Joule. Yang ini berapa? 300 Joule. 300. Itu didapat dari 2 2 dikali kali 10 dikali 15. Nah, ini yang mengakibatkan benda semakin tinggi kedudukannya, maka akan semakin mematikan pada saat mengenai kepala seseorang ya. mm, Makanya kalau ada astronot yang bawa batu gitu, ternyata batunya lepas dari apa sih kantongnya, itu akan membahayakan orang yang ada di bumi. Bisa kepalanya bisa pecah atau bisa mengakibatkan apa sih lubang menganga berapa meter gitu diameternya.
Tapi kalau jatuhnya batu itu yang sama tapi cuma 10 meter dari atas genteng, nggak bahaya. Nah kalau Pengandaian nih, ibaratnya ini Presiden Prabowo nih, kan posisinya tinggi ya, dibanding dengan Pak Bayu nih atau Kak Bayu yang ada di sekolah, posisinya cuma guru biasa nih. Pada saat Pak Prabowo memerintahkan perang dengan Singapura bisa ya, tapi Kak Bayu nggak bisa nih, paling diketawain orang ya. Hmm. Makanya itu energi potensialnya sangat tinggi karena kedudukan. Nah, kalau misalkan di sekolah kamu nih ada kepala sekolah, kan posisinya tinggi ya dibanding guru ya. Mm-mm. Suruh anak-anak pulang sekarang. Anak-anak pada pulang kan. Tapi kalau guru matematika, guru fisika, sekarang anak-anak pulang, nggak ada yang percaya ya, karena bukan posisinya sebagai ketua atau kepala yang ditunjuk oleh pemerintah atau yayasan gitu. Oke, bagus. Energi potensial sudah mengerti, karena mungkin udah pernah dibahas di sekolah. Sekarang energi mekanik, jadi KBU nggak bahas lagi ya, karena nanti kamu mungkin akan udah pernah gitu. Iya. Energi kinetik maksudnya, bukan mekanik. Contoh ada soal seperti ini. Ini ada sebuah mobil yang berjalan dengan kecepatan satuannya tahu nggak berapa? Meter per second. Betul. Kalau percepatan, Meter per second pangkat dua. betul. Bisa ini 10 meter per detik. Terus dia mempunyai massa nih yang si gerobak ini massanya 25 kilogram. Berapakah energi kinetiknya? Ya, silakan dalam waktu 1,5 menit, jam 7.31. Udah dapat jawabannya? Udah Berapa? 1.250. 1.250. Didapat dari setengah dikali 25, Dikali 10 pangkat dua. 100 ya. Mm-mm. Nah, 100-nya ini kan sama juga dengan 50. 50 kali 25. Berarti 1.200 50. dalam joule. Nah, terus kamu di sekolah udah pernah belajar tentang analisis benda yang jatuh dari pohon kelapa gak? Pada saat dia posisi di atas, di tengah, sama di bawah. Belum ya? Belum. Nah, tapi nggak apa-apa, kami kasih soal aja seperti itu ya. Jadi kita akan melihat energi mekanik dari contoh soal yang itu. Sebentar. Ini ada pohon kelapa seperti ini.
Terus ada kelapanya jatuh nih. Saya kasih tulis warna merah, nah gitu. Terus dia punya jarak dari sini ke sini itu sebesar 20 meter. Nah, tinggi pohon kelapa itu 50 meter ya. Nah gitu, 50 meter. Nah, pada saat dia belum jatuh, di posisinya pasti dia ada di atas nih. Ada di sebelah sini. Kurang gede. Nah, posisi sebelah sini. Terus pada saat dia jatuh, dia ada di bawah ya. Jatuh dari atas itu ke permukaan tanah. Terus dia punya massa, massanya itu 2 kilo, 2 kilogram. Nah, hitunglah energi potensial di atas ini ya. Yang di atas di posisi A, posisi atas. Terus yang kedua, energi potensial dan energi kinetik di posisi B. Nah, posisi B-nya ini kecepatannya saya kasih 20 aja deh, 20 meter per detik. Nah, di posisi B, di posisi C ya, hitunglah energi potensial, energi kinetik posisi C. Oke ya, jadi ada yang mau tanyain nggak? Gampang kan, energi potensial dan energi kinetik di posisi C gitu. Jadi ada 6 jawaban nih, EP di sini berapa, EP dan EK di sini berapa, EP dan EK posisi C itu berapa. Ini 2 kilogram ya. Ada pertanyaan? Hmm, berarti V-nya, berarti posisi A, B, C itu V-nya pakai tetap pakai yang 20. Kalau di sini kan V-nya 0 ya, karena di kecepatannya kosong. Oh ya, Hmm. Jadi kami kasih kecepatan pada saat di posisi B aja. Kalau kecepatan di posisi ini nggak usah dihitung nih, karena kan nanti bisa dihitung menggunakan energi mekanik. Jadi energi mekanik di posisi A itu sama juga dengan energi mekanik di posisi B. Sama juga dengan energi mekanik di posisi C. Jadi energi mekanik itu adalah perpaduan energi potensial dengan energi kinetik. Makanya itu energi tidak dapat dimusnahkan, tidak dapat diciptakan gitu. Jadi cari dulu nih energi potensial di posisi pertama sama energi kinetiknya. Terus energi potensial di posisi kedua dan energi kinetiknya. Nah, nanti kan dapat menghasilkan energi mekanik ya. Nah, nanti otomatis satu lagi nih di sini carilah kecepatannya nih, kecepatan akhir VT pada saat dia menyentuh permukaan tanah. Jadi ada 5 pertanyaan nih. EPA, EKA, EPB, EKB, EPC, dan EKC plus satu lagi VT. Gitu. VT di posisi C. Kami kasih waktu sampai 5 menit ya. Sampai 7.3, 7.43. Nanti langsung disebut aja cara jawabnya gimana gitu. Nanti kami tulis.
Waktunya 2 menit lagi. Oke, jawabannya udah disiapkan, Elga. Gimana, sulit atau mudah nih? Eh, kalau yang EPA ya, coba EPA. EPA 20 Joule Itu udah didapat dari dua, dua dikali 10 kali 10 kali nol. 50. Yes. Hmm. Karena EP itu adalah massa, di sini massanya 2 ya. Massanya 2 dikali gravitasi dikali ketinggian. 1000. Jadi 1000 ya, 1000 joule. Nah, energi kinetiknya itu berapa hasilnya? Yang EKA Kinetik setengah 1 Joule. dikali 2 dikali nol. Karena dia kecepatannya nol kan. Ini gerak jatuh bebas. Jadi hasilnya menjadi Satu. nol. Oh iya. Hmm. Ya. Maka 1000 joule ditambah 0 joule hasilnya menjadi 1000 joule. Nah, 1000 joule ini disebut dengan energi mekanik. Karena kan energi itu penjumlahan, maksudnya EM itu sama juga dengan EPA, EP tambah EK. Sekarang EPB berapa EPB? 400. 400. Massa 2 dikali 10. Nah, ketinggiannya dari pucuk pohon ke posisi ini atau dari posisi benda B ke bawah? 20. Salah. Dari posisi B ke posisi permukaan bumi. Itu namanya ketinggian. Maka di sini dikali 30. Jadi Oh. jawabannya 600. Hmm. 600 joule. Nah, oke nih. Sebenarnya kecepatannya bisa kita, ini bukan kami tetapin ya. Jadi energi mekanik kan tadi berapa tuh? 1000 ya.
Kita bisa nyari kecepatan nih. N 1000 sama dengan, kan energi potensialnya berapa tadi? 600 ya. 600. 600 ditambah setengah kali 2 kali V kuadrat. Tuh. Ini KB bukan 20 ya. Maksudnya salah nih, bukan ditetapin 20, tapi kita bisa cari dari ini. Nah, 1000 dikurangi 600 berapa? 400 kan? 400 sama dengan V kuadrat. Karena dia 2 kali setengah kan satu. Jadi V kuadrat. Maka V sama dengan akar 400 berapa? 20. 20. Nah, sejarahnya gitu nih. Jadi 20 kecepatannya. Nah, berarti EK-nya bisa didapat kan? Berapa? 400 kan? Iya, Tuh. Karena totalnya 1000. Nah, sekarang yang EPC berapa EPC? EPC. Mm-mm. Eh, 2 2 dikali 10. kali 10 dikali 2. 0. Betul. Jadi EP-nya sama dengan 0. Oh iya. Nah, kita bisa menghitung kecepatan akhir pada saat VT dengan cara 1000. Betul gak 1000? Iya. Kan energi mekaniknya sama tuh 1000 N potensial. Sama dengan EP-nya kan 0 ya. Ditambah setengah kali 2 dikali Ikut. V kuadrat. Begitu. Nah, ini kan jadi satu ya. Nah, akar dari 1000 berapa ya? Ini eksponen ya. Pelajaran matematika di kelas 10. Akar 1000 nggak bisa angka bulat. Kita bisa Oh, sederhanakan dengan akar 100 dikali akar 10. Akar 100 10 kan? mm, Kali akar 10. Tuh, kalau didesimalin berapa? Punya kalkulator saintifik nggak? enggak. Coba nih kami bantuin ya. Otomatis kecepatannya ini lebih tinggi dibanding ini ya. Yang ini lebih tinggi dibanding yang ini. Berarti 10 akar 10 itu sama juga dengan 31,62 meter per detik. Nah, menurut kamu 20 meter per detik sama 31,62 itu tinggian mana? Kecepatannya. Tinggian. 31 ya. Iya. Kalau misalkan KB punya benda nih, benda yang jatuh dari, kalau sekolah kamu lantai berapa? Lantai 2. Kedua lantai doang ya, nggak Eh, sampai tinggi-tinggi. itu berarti 3 lantai. 3 lantai ya. Hmm. Misalkan ini lantai satu di bawah nih yang tempat kelas itu ya. Nah, di sini lantai 2, ini lantai 3 nih di sini. Terus nih kamu ada posisi di sini nih. Nih Helga nih di sini. Lagi bersenderan di balkon gitu. Nah, terus di sini ada rooftop nih, atap yang paling tinggi lagi nih. Nah, pada saat ada teman kamu di lantai 3, ini ke lantai 3 ya, lantai 3 di sini main bola bekel gitu. Di sini ada tukang nih, tukang apa namanya tuh? Tukang bangunan lagi ngecat. Terus kena kepala kamu di sini nih. Yang ini juga kena kepala kamu nih, sama-sama koin.
Nah, benda yang dari tukang bangunan atau yang dari teman kamu yang lebih keras kena kepalanya? Dari tukang Dari tukang ya, karena dia punya energi potensial yang lebih tinggi. tinggi. Karena posisinya dari atas ke sini nih. Kalau ini lebih rendah di sini. Iya. Bahkan lebih sakit yang eh, tukang karena dia bendanya itu identik ya, misalkan uang logam 1.000 perak gitu. Maka kalau dia dari ketinggian puncak sampai ke bawah itu 31,6, di sini 20, maka yang lebih sakit tuh yang ini 31, bukan 30 nih 31. Contohnya gini aja nih, kalau kamu ketabrak mobil yang kenceng, kamu akan cenderung akan apa? Meninggal dunia ya. Iya. Tapi kalau ketabrak mobil yang sedang parkir di Indomaret, kamu paling nggak akan jatuh doang Mm-mm. gitu. Maka energi potensial energi kinetik yang semakin tinggi itu pada saat kecepatannya tinggi. Tapi kalau dia rendah, dia nggak bakal melukai atau energinya rendah gitu. Sekarang KB hapus biar enak dilihat. Sekarang ada contoh soal nih tentang itu juga nih, contoh soal latihan. Oh ini nggak ada nih. Sebentar kami kirim contoh soal di Google aja ya, biar langsung contoh soal energi mekanik. Nah, di situ nggak ada itunya tuh tadi soal cerita. Soal apa sih namanya tuh? Hitung-hitungan pohon kelapa nih. Nah, ini dari ruang guru ya. Kamu sering ke ruang guru gak? Di sekolah seringnya. Sering aktif di OSIS atau enggak? Iya, ikut OSIS. Biasanya kalau ke ruang guru tuh anak yang bermasalah sama belum bayaran nih. Kalau zaman dulu KB itu takut tuh ke ruang guru. Kan KB jadi guru nih sekarang. Kalau ada anak murid yang pada berisik di ruang guru, nih ngapain sih kamu keluar 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 gitu. Hmm. Maksudnya kayak mengganggu guru bahas soal gitu. Oke tuh. Apabila tinggi pohon di mana buah kelapa itu berada 15 meter dari permukaan tanah dan massa kelapa yang akan jatuh 1,5 kilogram, nih semuanya 1,5. Berapakah energi kinetik dan energi potensial berturut-turut ketika benda jatuh sampai di titik B? Nah, gitu. Silakan dikerjakan waktunya 6 menit sampai jam 8 pas. Untuk soal ini boleh kamu tulis di kertas nanti difoto ya. Nanti kami pengen lihat cara pengerjaan.
Waktunya 4 menit lagi. Ini berarti energi potensial. Oh, dua-duanya ya. EP dan EK. Oke, udah dapat pas jam Udah. 8 berapa? EP, EEK-nya 120 Joule. Mm-mm. E, EP-nya 105. Nah, sebenarnya gampang cara menebak dua jawaban yang benar itu didapat dari energi potensial pada ujung ya. Pada ujungnya berapa tuh? Kalau misalkan kita langsung jawab, EP-nya sama dengan 1,5 dikali 10 dikali 15. 15 kali 15 berapa? 15 225 kan? 225. Dikali 10 maksudnya itu nanti. Nah, 25 Joule nih. Nah, di sini yang di jumlahnya 105 tambah 120 kan 225. Berarti yang pilihan ini yang atas salah nih. Jadi kita tinggal milih aja antara switch 105 yang mana, EP atau EK 120, EP atau EK. Oh iya, boleh lihat Kak Bi, pengen lihat hasil kerjanya di foto, dikirim.
Oke. EP-nya, oke benar. Berarti kalau udah dapat EK-nya 120, kecepatannya berapa? Coba. Kami pengen lihat kemampuan matematika kamu. Coba. Jadi, Kecepatan posisi di B. oh, Sebenarnya kan nyari EK itu hanya selisihnya aja kan dari EM kan. mm-mm. Tapi kalau misalkan secara eksak posisi kecepatan benda pada posisi B itu berapa meter per detik? 9 meter per 9. second. Bukan. Kami koreksi ya. Mau koreksi diperiksa 120 sama dengan setengah kali 1,5 kali V kuadrat. Nah gitu. Ini duanya jadi 240 kan. Nah, di sini 1,5, di sini V kuadrat. Maka V kuadrat Bukan ya, sama kayaknya. dengan 240 dibagi 15. 1,5 ya. Nah biar nggak ribet nih 1,5-nya nih masing-masing dikali 10 gitu. Atas kali 10, bawah kali 10 jadi 2.400 dibagi 15. Kalau begini kan hitungnya agak sulit ya. Sama-sama dibagi berapa nih kalau KPK-nya? Bagi 3 ya. Jadi di sini 5, di sini 8. 8 kali 3 24 kan. Nah, maka dapatnya 800 dibagi 5. Nah, kita menggunakan cara manual aja nih. 8 dibagi 5 kan 1 ya. 5. 5 apa nih kurang 5? 30. Dibagi 5, 6. Berarti jawabannya 160 kan? Betul nggak? 800 dibagi 5, 160. Ya, Nah, berarti V kuadrat sama dengan 160. pangkat akar 2. Berarti V-nya sama juga dengan 16 kali 10 gitu. Sama dengan 4 akar 10. Tuh jawabannya tuh. Yang benar gitu. 4 akar 10 dalam desimal berapa kecepatannya? Akar 10 tadi berapa ya? Sebentar. 3, 3,4 1, 6. akar 10. Akar 10 aja ya. Akar 10 itu sama juga dengan 3,1 ya. Berarti 4 akar 10 itu 12,65. Itu yang benar ini. Sekarang kita coba buktikan ya. Kalau ini KB hapus nih di sini 12,65. Apakah hasilnya menjadi 120? 12,65 dikuadratin. Itu kan kecepatan. Dikali
Masanya 1,5 dibagi 2. Kan sama juga kan? Nah, coba kamu hitung nih. 12,65 dikali 12,65 dikali 1,5 dikali dibagi 2 sama dengan 120. Betul. Jadi harus kuat di matematik juga nih dalam menghitung akar-akaran. Oke, waktunya 10 menit lagi. Satu soal terakhir ya tentang energi dan perubahannya. Yes. Nah, sekarang yang ini deh yang soal yang tadi tapi di esai diterusin. Nah, ini. Nah, soal uraian aja ya. Nanti kamu bisa tulis dari uraian ini, nanti kamu jawab secara lisan aja. Ini waktunya sampai jam 20 lewat 15. Nanti kita bahas 5 menit. Oke, mulai sekarang. Jadi selama 7 menit. Udah. Waktunya 5 menit lagi.
Hmm. Oke, untuk Helga nomor satu bisa dijelaskan. Yang pertama, jelaskan perubahan energi yang terjadi pada seorang yang bermain sepak bola. Kalau orang yang main sepak bola itu kan dia ada energi. Nah, energinya tuh dia dari makanan. Berarti itu dari energi kimia berubah jadi energi gerak. Oke, benar. Jadi sepak bola itu punya stamina yang tinggi ya, karena dia harus melewati beberapa pemain dan juga harus mencetak gol. Jadi dari makanan. Jadi kalau atlet itu pasti dijaga gizi makanannya, karena ada dokternya, ada analis kebugaran tubuh. Sekarang nomor dua, sebutkan benda-benda yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Pas angin, Mm-mm. blender, mesin Blender, cuci. apa? Mesin cuci. Dia mesin cuci. Itu digerakkan oleh alat listrik ya. Jadi kalau listrik itu nggak langsung tiba-tiba jadi gerak gitu. Kalau langsung jadi gerak ke seperti hantu gitu. Tapi dia Hmm. mempunyai komponen yang bisa menggerak. Nah, itu nanti dipelajarin di kelas 11. Ada yang dinamakan dinamo ya, dinamo listrik. Karena listrik itu hanya sebagai bahan baku untuk menggerakkan gaya dari perputaran roda yang ada di kipas angin sama mesin cuci. Itu mesin cuci sama kipas angin mirip tuh. Dia punya alat pemutar di dalamnya. Hmm. Nomor tiga, sebutkan peristiwa yang menunjukkan adanya transformasi energi dari energi kimia menjadi energi gerak. Itu tadi orang yang main sepak bola. Hmm. Terus orang yang lagi jalan atau lari. Mm-mm. Terus Terus yang ketiga, sama ini. Si- itu apa sih, mobil-mobilan, remote control. Oh iya, Kan ada dari baterai ya, dari baterai. mm, Nah, di dalam itu ada seng sama seperti tadi spasta gitu. Ada elektron-elektron. Nah, dia menggerakkan eh, perputaran roda menggunakan apa sih, motor mini gitu di situ di dalamnya. Namanya dinamo. iya. Nomor 4, sebutkan benda-benda yang memiliki energi potensial. Eh, buku di atas meja. Mm-mm. Buah kelapa tadi ya, Iya, buah buah mangga. kelapa, buah mangga. Kalau Terus asteroid, meteorit punya energi potensial nggak? punya, Iya, itu yang mengakibatkan dinosaurus punah ya tahun jutaan tahun yang lalu. Terus kalau misalkan genteng yang hampir jatuh punya energi potensial gitu? punya. Punya ya. Tapi Mm, kalau misalkan batu yang ada di lantai atau di tanah itu punya energi potensial nggak? enggak, Kenapa bisa jawab nggak ada? karena dia nggak ada ketinggiannya. Betul, ketinggiannya nol ya. Jadi Mm, permukaan bumi itu adalah nol. Jadi batas antara eh,
dalam tanah sama atmosfer itu ada di permukaan bumi. Makanya setiap menunjukkan ketinggian permukaan bumi itu dari permukaan laut. Mm-mm. Kan sering di stasiun ada tuh, stasiun Gambir ya, 50 mdpl. Kalau mdpl artinya apa? Apa sih? Stasiun Jakarta Kota misalkan 7 mdpl itu ada di pelangnya kan. Iya, Itu artinya meter dari permukaan laut. aku ya meter. Nah, jadi kalau misalkan kamu ke stasiun Jakarta Kota di Beos itu kan biasanya 5 meter mdpl. Tapi di stasiun Bogor bisa 250. Kalau kereta itu didorong oleh orang tanpa harus menggunakan mesin, bisa dia bakal turun gitu dari stasiun Bogor sampai stasiun Manggarai. Kenapa Manggarai aja? Karena Manggarai naik lagi kan ke atas gitu. Mm-mm. Sekarang nomor 5, sebutkan energi yang termasuk dalam bentuk energi potensial. Kalau energi gravitasi masuk. Betul, bukan energi gravitasi, itu gaya. Oh, gaya gravitasi. Mm-mm. Gaya gravitasi ini Gaya sebenarnya gravitasi. pertanyaannya agak sedikit membingungkan nih. Sebutkan energi, sebutkan unsur-unsur. Oh, Betul kan? oke. Iya. Heeh. Apa tuh berarti? Massa, Massa, gravitasi, gravitasi, sama sama ketinggian. tinggian. Nah, tapi kalau misalkan energi potensialnya, ketinggiannya sama, tapi massanya berbeda, berarti energi potensialnya yang paling berat atau yang paling ringan, yang paling besar joule nih? Yang paling Paling besar ya. besar. Heeh. Jadi contohnya gini, misalkan ada dua orang gemuk sama kurus, dia Mm-mm. loncat ke kolam renang dengan ketinggian yang sama. Nah, energi potensial yang paling besar itu yang akan memancarkan air dengan luar biasa ya. Yang Ya, orang yang gemuk, orang yang kurus enggak ya, karena energi potensialnya rendah gitu. Termasuk kalau misalkan kamu dilempar batu, kalau batunya kecil, kamu sakit nggak? sakit. Kalau batunya besar, sakit nggak? Super Aduh, sakit lagi, lebih sakit. Hmm. lebih sakit lagi, karena bisa mengakibatkan kematian ya, karena dia energi potensial besar. Makanya kalau dilempar sama kelereng itu nggak sakit, cuman kalau dilempar batu kali sakit, karena dia punya massa yang besar begitu. Nah kalau energi eh, potensial, energi kinetik 1 menit lagi, itu dalam kehidupan sehari-hari gini, kan EK itu sama juga dengan setengah mv kuadrat ya. Kalau misalkan punya massanya sama, misalkan kamu punya eh, kapasitas sama yang sama sama teman kamu nih, misalkan kamu massanya berapa itu? Berarti berapa? 55 atau 50? Lima, 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 lima. Nah, 55 ya. Punya massa yang sama, tapi kecepatannya berbeda. Misalnya kecepatan dalam belajar, kecepatan dalam berpikir, kecepatan dalam menganalisis. Maka kamu punya energi yang paling besar, energi kinetik. Ibaratnya apa kecepatan itu kita ibaratkan dari segi akademik ya. Kecepatan belajar, kecepatan dalam mengatur waktu, maka kamu mempunyai potensi yang besar. Tapi kalau apa tuh rekan kamu dengan berat badan yang sama, terus kecepatannya rendah, banyakkan main game, terus apalagi ke sekolah juga sering telat mulu, maka energi kinetiknya menjadi rendah. Hmm. Makanya KB kalau menjelaskan hukum fisika itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nanti ada juga yang tekanan tuh, tekanan berbanding dengan gaya dibagi luas area ya. Semakin tinggi Hmm. gayanya, maka tekanannya semakin tinggi. Begitu. Oke, udah 1,5 jam cukup untuk hari Jumat. Materinya masih tentang trigonometri ya, Oke. gitu. Nanti trigonometri udah masuk ke identitas atau belum di sekolah? Trigonometri Belum ya? lanjut lagi. Enggak, maksudnya udah sampai mana di sekolah kemarin sama gurunya? Masih yang tentang itu sih. Apa namanya? Hari ini baru selesai yang kemarin Mm-mm. itu ketidakpertidaksamaan. Oh iya, pertidaksamaan. Oh yang itu yang Mm. kemarin kita bahas tentang maksimum minimum ya? Iya, 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 iya. Ya udah.
Kami juga lupa karena banyak murid online juga tuh yang Mm-mm. anak kelas 11. Oke, terima kasih Helga atas perhatiannya malam hari ini. Semoga nanti hari Jumat kita sambung lagi untuk matematika pertidaksamaan linear dua variabel ya. Iya, Ada pertanyaan atau ada komentar atau ada yang perlu disampaikan? enggak cukup. Enggak. Oke, cukup. Oke, terima kasih Kak Bayu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.